Kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, haleluya, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Amin. Nah, Pak Roni, bisa disambung langsung dengan kesaksiannya aja, Pak. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, saya ada sebagaimana ada sekarang ini. Setelah melewati masa-masa lembah kekelaman. Biasanya saya ajak jemaat baca Mazmur 23 itu sambil, kalau mereka setuju kata-kata positif, saya suruh angguk-angguk, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya manggut-manggut, seneng. Tapi waktu mereka asik manggut-manggut begitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tiba-tiba mereka masih manggut-manggut. Saya bilang, saudara tahu apa itu lembah kekelaman? The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang kematian. 2 kali saya alami. Yang pertama waktu di Mataram, Pulau Lombok, mengembalakan di sana. Tapi itu kerusuhan tahun Januari 2000. Itu kejadian di luar. Tapi kali ini betul-betul di dalam. 21 Maret saya harus diopname. Karena paru-paru saya setelah CT scan dinyatakan oleh dokter, langsung dokter walaupun tidak pakai tes yang lain, tapi dokter sudah pengalaman, dia bilang ini pasti corona. Dan segera masuk di rumah sakit waktu itu, dan disitulah hari-hari di mana saya menjalani bagaimana proses berat itu. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan tuh paru-paru saya waktu baru masuk, lihat dikuasai. Ya, itu tanggal 31 Maret, udah 10 hari malah itu ya. 10 hari itu sebelah kanan paru-paru saya itu dikuasai sekali, dan sebelah kiri itu yang kemarin terbaru. Sudah lihat bedanya sampai di situ. Ya, jadi Tuhan luar biasa. Nah, ini butuh waktu tim medis menangani di rumah sakit. Ya, lalu kemudian tangan kiri kanan itu infus berkali-kali sampai bengkak seperti ini. Sudah lihat tangan saya. Plus juga ini harus dibantu dengan penguapan, oksigen, dan sebagainya untuk memperbesar saluran pernapasan karena serangan COVID adalah salah satunya akan sesak napas. Saya sudah mulai nafas pendek waktu itu, tapi dokternya pinter, dia lakukan penanganan yang sangat tepat sekali. Disitulah iblis datang mengintimidasi saya, berkata, mati kamu.
Tapi saya percaya bahwa kekuatan perkataan firman itu yang pertama saya mau sharingkan. Firman yang dideklarasikan, yang diucapkan itu, saya ngomong tidak, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup, supaya siapa yang memperolehnya, memperoleh dalam segala kelimpahan. Saya ucapkan Yohanes 10:10 itu. Saya tahu kematian di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya tahu kematian beberapa rekan hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, saya kenal, dipanggil Tuhan lebih dulu. Saya hormati mereka. Saya yakin mereka sudah bersama dengan Tuhan dan tugas mereka sudah selesai di bumi ini. Tapi saya minta kemurahan Tuhan, tolong Tuhan. Beri saya kesempatan hidup. Karena aku mau hidup untuk memberi buah bagi kerajaan. Lalu kemudian, jadi firman Tuhan yang diperkatakan itu membangkitkan. Saya berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13 itu saya ucapkan, pencobaan yang datang ini tidak melebihi kekuatanku. Walaupun saya batuk setiap ngomong, nyanyi batuk, tapi saya upayakan untuk mengucapkannya paling tidak dalam hati saya. Itu yang pertama, perkataan firman yang harus diucapkan. Yang kedua, pujian penyembahan, juga doa. Wah, saya punya kebiasaan mesbah pagi bersama istri anak-anak itu jam 5 pagi. Disitulah, nah ini Anda lihat obat surga saya. Saya minta istri saya bawain gitar. Walaupun seringkali saya tidak bisa nyanyi karena batuk, saya terus nyanyi. Anehnya, di saat saya lemah, itu saya bahkan tidak bisa tidur. Dokter kasih obat tidur pun saya tidak bisa tidur. Tapi yang membuat saya kuat adalah di batin saya itu terus nyanyian muncul. Gak berhenti-berhenti. Itu kayak roh saya yang sedang menyanyi, menyembah Tuhan. Lagu ini berkali-kali. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, itu yang memberi saya kekuatan. Lalu yang berikutnya, dukungan keluarga. Istri anak-anak saya tiap hari menghubungi saya. Kita video call, doa bareng. Betul-betul keluargaku itu sebuah kenyataan yang memberikan kekuatan, apalagi di masa seperti ini. Buat saudara-saudara yang stay at home di rumah, ayo terus perkokoh hubungan suami istri anak-anak. Disitulah kita akan dipersatukan, hidup rukun. Mazmur 133 bilang, kesana Tuhan akan beritakan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bersyukur istri saya ada di sebelah saya. Dia pendamping saya yang setia, yang mendukung. Walaupun ternyata di rumah dia sampai nangis 1 jam tersungkur. Menjerit kepada Tuhan, tolong. Dia bilang sama saya setelah saya pulang, aku udah siap jadi janda katanya. Aduh saudaraku, saya bersyukur dia berseru-seru. Dia berkata gini, Tuhan seperti Bartimeus yang memanggil engkau, Yesus anak Daud, tolong aku. Dia berseru gitu sambil menangis. Dia klesotan di kamar mandi sendiri. Lalu kemudian seperti Tuhan tanya, ada orang yang sakit, berkata, Tuhan kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Dia bilang gitu, Tuhan kalau engkau mau. Tahu-tahu dia dengar suara Roh Kudus, aku mau. Dan dia yakin bahwa saya disembuhkan Tuhan. Jadi keluarga anak-anak sampai anak saya laki kirim lagu barunya si David. Anak-anak saya yang perempuan 2 di California, mereka juga tiap hari terus mendukung. Itu menjadi kekuatan dan penghiburan. Sampai saya bilang gini, Tuhan, jangan dulu deh Tuhan. Istri anak-anakku nunggu. Lalu kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah dukungan Bapak Rohani. Saya bersyukur Tuhan berikan Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari bukan cuma di rumah sakit. Sampai isolasi mandiri 14 hari pun, rumah sakit 16 hari ya. Ditambah 14 hari isolasi mandiri, Pak Arifin terus hubungi, bacain ayat, doakan, lalu memperkatakan hal yang akan datang. Beliau berkata, Roni, kamu akan menuntun Tirsa, menikah, masuk ke pelaminan.
Roni, kamu akan gendong cucu-cucumu. Kamu akan memasuki masa tua sampai putih rambutmu, tapi sudah tidak ada jambulnya lagi, katanya. Jadi, wah, betapa pentingnya father and son relationship. Betapa pentingnya generasi ini. Kita tahu fatherlessness generation. Dan terima kasih Pak Arifin, saya betul-betul dikuatkan dengan Ibu Vivi juga luar biasa. Dan itu yang menolong saya sehingga akhirnya demam saya menurun. Nah, dokter berkata salah satu tanda yang hebat itu harus demamnya turun. Dicek beberapa hari. Dan puji Tuhan, demam menurun, lalu dokter dikatakan boleh pulang. Tapi isolasi mandiri 14 hari. Di tempat tidur sendirian, cuci piring sendiri, nyapu ngepel sendiri. Karena harus disiplin itu. Dan terakhir tanggal 20 April kemarin, saya cek kembali lewat rapid test yang cek darah. Nah ini surat keterangan dokter maupun ronsen kemarin, CT thorax. Dokter nyatakan saya sembuh dan ditulis tidak menular lagi dan fit. Puji Tuhan, bekerja, beraktivitas seperti biasa. Walaupun memang harus disertai dengan obat. Tolong Pak, obatnya tadi yang oral itu. Itu satu kali minum gini itu 11 jenis. 11 jenis termasuk vitamin. Ya, sesudah diinfus itu. Tapi pertolongan Tuhan. Oh ya, saya tiap hari perjamuan kudus, Pak. Di rumah sakit itu. Istri saya bawakan sebelumnya, bawa ke saya anggur dan roti. Saya perjamuan kudus, bahkan sampai tadi pagi saya terus perjamuan kudus. Betapa saya yakin puasa darah Yesus Kristus itu. Ini bukan jadi jimat ya, tapi itu tubuh dan darah itu luar biasa dari Tuhan kita. Dan inilah saya saat ini, Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dan biarlah bahkan oleh anugerah Tuhan saya sekarang dokter bilang diberi kekebalan tubuh bersama Pak Tony tentunya. Kita kebal sekarang. Saya berpikir ini saatnya saya mau keluar ke rumah sakit saya sudah bilang ke Pak Tony. Kita pakai pakaian APD tentunya supaya jangan dikira kita mencobai Tuhan. Ngapain? Kasihan banyak orang terpapar, tidak punya pengharapan. Kita doakan, kita beritahu Yesus, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dan bila mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu dari saya. Terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Roni Daud ya, luar biasa kesaksiannya. Tunggu dulu pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab oleh Ibu Dokter, tapi kita akan sambung dengan kesaksian Pak Tony. Apa bedanya Pak Daud dan Pak Tony ya? Pak Roni Daud dirawat di rumah sakit ya, tentu dengan aneka suntikan infusnya. Nah, Pak Tony Mulya ini rawat sendiri di rumah, tentu pergumulannya berbeda ya. Tapi yang saya kaget dengan Pak Tony Mulya ini, dia lagi sakit-sakit gitu, berani pasang di Facebook kalau saya sakit COVID. Saya sendiri sebenarnya juga kena sakit, cuma saya tidak tes. Saya takut untuk tes. Kalau ketahuan COVID gitu takut, tapi semua gejala kecuali yang sesak nafas saja yang belum. Yang lainnya semuanya mual, hilang rasa, demam, suhu tinggi, menggigil, batuk, udah semuanya. Dan itu saya nggak berani tes, takut kalau ketahuan COVID, saya dibawa ke rumah sakit bisa mati sebelum diobatin. Karena saya tuh takut jarum, takut suntik. Jadi kalau saya sama Prodia diambil dua botol aja untuk tes darah, itu saya pingsan. Jadi lihat jarum pingsan, lihat apa namanya darah pingsan. Istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 3 kali juga. Jadi saya kalau ke rumah sakit takut, akhirnya saya mengambil keputusan isolasi mandiri. Tapi saya nggak berani bersaksi kalau saya kena COVID karena secara medis saya tidak dinyatakan positif. Cuma saya mengalami gejala itu. Dan itu pun saya nggak bilang-bilang sama yang lain, cuma semua jadwal saya batalin semuanya. Gitu. Tiba-tiba Pak Tony muncul di Facebook, saya sakit. Ini saya bilang, Bapak mengaku dosa. Berani sekali mendeklarasikan diri sakit. Nah, makanya malam ini biar lengkap ya. Yang diam-diam sakit sama yang deklarasi sakit.
Jadi mari Pak Tony silakan memberikan kesaksiannya supaya jadi berkat, Pak. Amin. Ya, shalom semua ya. Shalom. Tadi mungkin sedikit yang Pak Jarod bilang, karena ditaruh di Facebook, tetangga tahu, semua tahu, segereja tahu. Ya puji Tuhan juga, Pak. Saya menjadi orang yang ditakuti orang, Pak. Setiap saya keluar, tetangga masuk, Pak, semua. Tukang pajak nggak berani datang. Saya berjemur, tetangga semua kabur. Ya. Ya, jadi saya awali ya. Jadi bulan Maret yang lalu, saya dengan Pak Roni, dengan teman-teman di Jakarta Utara, kita buat seminar tentang masuk kepada end times. Judulnya COVID-19. Dan yang lucu lagi, Pak Roni itu nggak datang. Gimana kita jadi panitia kok nggak datang lagi? Dia bilang, Pak, saya lagi demam, kalau nggak salah bilang begitu ya. Iya, betul. Ada demam. Jadi saya lah demam. tanggung jawab ya bikin acara itu sampai habis, dan ternyata dari survei sekarang yang kena COVID cuma saya dan Pak Roni, yang lain nggak ada kan. Puji Tuhan. Jadi boleh satu ayat dulu Pak, Pak, dari Roma 8 itu ayat 28, ada satu ayat yang begitu kuat dan jadi rema buat saya, dan semoga juga jadi rema buat saudara, bahwa dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang saya garis bawahi sebenarnya kita tahu sekarang dan rencana Allah. Jadi sekarang saya tahu, tapi waktu itu saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu kenapa pada waktu orang ribut tentang COVID, di mana-mana bicara COVID, saya datang di hadapan Tuhan dalam doa. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai satu gerejaku, teman-temanku ada yang kena COVID. Itu saya doa, sungguh-sungguh saya doa. Dan bukan cuma doa, saya blast juga di WA group. Pak Jarod bisa kasih lihat, itu tanggal 14 Maret. Saya WA group itu, di grup di gereja sama teman-teman saya bilang tidak ada satupun dari kawan-kawan, semua teman yang mengalami COVID. Itu doa saya, saudara. Rencana saya, keinginan saya, supaya jangan ada satu orang pun yang mengalami virus corona ini. Ada Pak Jarod bisa? Oh, belum siap Pak, belum siap. Saya nggak ini. Oh, belum siap. Oke lah. Jadi saya sampaikan begitu, dan ternyata di gereja kami nggak terlalu besar, ada orang yang kena, yaitu wakil saya sebagai gembala, wakil saya kena COVID, dan 5 hari dia ngalami panas, meninggal. Ya saya pikir umurnya udah 70, saya kan masih 64, masih menuju 65. Ternyata ada satu jemaat lagi, kena lagi saudara, umurnya 60. Meninggal juga, jadi ada 2 orang meninggal. Dan yang ketiga, ternyata saya waktu dicek ke dokter, saya juga mengalami. Dan saya dapat gelar PDP. Padahal di sinode dapat gelarnya PDT, saudara. PDP itu artinya pasien dalam pengawasan. Jadi udah masuk pasien. Beda dengan ODP, orang di bawah di dalam pemantauan, masih dipantau, itu banyak orang. Tapi waktu itu baru dari 1.000 orang, saya satu yang PDP. Dan waktu ke dokter, opsinya adalah Bapak harus masuk ke rumah sakit, tapi waktu itu rumah sakit penuh. Saya di rumah sakit Gatot Subroto, dan ada opsi kedua, ada nggak katanya ruangan supaya Bapak bisa masuk dalam isolasi mandiri, dan ada dokter nggak yang bisa ngawasin. Ya, puji Tuhan saya punya Bapak rohani saya, Bapak Ruyandi Hutasoid, yang sampai hari ini masih mentorin saya melalui istri saya, dan akhirnya saya pilih opsi yang kedua adalah isolasi mandiri, saudara. Ya terus terang, dalam keadaan sakit seperti ada orang yang meninggal, orang dekat kan, nggak bohong lah kalau pendeta nggak takut. Saya juga punya rasa takut, saudara. Kenapa? Ya anak saya lagi punya anak, punya cucu 3 yang sangat bagus-bagus, luar biasa. Saya lagi senang tinggal bersama-sama dengan mereka, nggak ada masalah apapun. Dan tiba-tiba ada virus yang kena sama saya, dan klasifikasinya udah cukup berat kalau PDP itu.
Dan tapi ternyata keluarga udah bisa nerima kan, oke lah kalau sekali waktu mungkin saya pulang pun, mereka semua udah siap. Tapi harus makan obat dan sebagainya, karena corona ini nggak ada obatnya, belum ada ditemukan obatnya sampai hari ini. Harus sehat, harus kuat. Nah, saya jalani dalam masa kesendirian saya, nyanyi pun kadang-kadang saya punya gitar, ya sedih-sedih lah lagu yang tadi Pak Roni, di dalam lembah kelam itu. Terus nyanyi lembah kelam terus, saudara. Tapi akhirnya saya ingat dengan pada waktu kita bikin satu seminar, pembicara seminar waktu itu Bapak Jeff Hammond bilang begini, COVID itu mau nyerang satu kota. Waktu dia mau serang, dia mau bunuh 1.000 orang, tapi yang terbunuh ada 100.000. Lalu COVID ditanya, kenapa 100.000? Kan bilangnya cuma 1.000. Dia bilang, yang 1.000 aku bunuh, tapi yang 99.000 itu mereka mati karena ketakutan sendiri. Wah, saya jadi ingat pada waktu saya sendirian, saya nggak boleh takut, dan saya baca firman Tuhan, memang di Alkitab 365 kali katakan tidak boleh takut, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Wah, saya mulai nggak takut, saya berani, di kamar saya terus ada, saya percaya Tuhan ada, dan di kamar ini kamar ini nih, nggak ada yang pernah masuk, saudara. Istri saya nggak berani, anak saya nggak. Cuma saya aja dengan gitar saya, dan cuma Tuhan Yesus yang masuk di kamar ini. Saya menyanyi, memuji, dan hampir 2 minggu, saya terus terang rasanya mau kalau Tuhan panggil pun nggak apa-apa, saya pasti pulang ke rumah Bapa di surga. Saya tahu bahwa bukan cara mati kok masuk surga, karena percaya Yesus. Murid-murid Yesus juga 11, mereka juga matinya nggak ada yang benar, saudara. Tapi semua masuk surga, saya percaya. Itu yang saya berani bersaksi di mana nggak takut. Dan tanggal 8 April, waktu dicek ke rumah sakit Siloam, katanya lebih bagus di sana, ternyata paru-paru saya masih problem, saudara. Bukan cuma paru-paru, tapi ya tes dari rapid itu masih aktif yang namanya corona pada tubuh saya. Ya saya bilang, Tuhan ini gimana lagi nih? Dan saya ingat tanggal 10 itu kan ada yang namanya Yesus disalib, saudara. Itu Jumat Agung, dan tanggal 12 kita akan masuk Paskah. Jadi saya punya pemikiran nih, wah kalau gitu kita bikin puasa aja, saya bilang tanggal 10 sampai 12, lalu saya SMS di WA di teman-teman di grup jaringan doa, ternyata ada 420 orang yang siap untuk masuk dalam doa dan puasa. Nggak makan, nggak minum, saudara. Wah, saya senang juga. Namun akhirnya waktu tanggal 9, waktu saya bilang sama istri saya mau puasa di grup keluarga, istri anak saya nggak setuju. Nggak setuju, Papi. Anak saya tinggal di Australia, dia udah kirim obat segala macam kemana. Papi harus sehat, Papi harus kuat, Papi harus makan vitamin. COVID itu ditambah dengan vitamin. Waduh, satu nggak setuju. Anak dua yang lain langsung nggak setuju. Nggak bisa. Malah yang satu bilang, aku udah puasa buat Papi supaya Papi sembuh. Dan aku juga mau puasa lagi katanya sampai Papi sembuh. Papi jangan puasa. Waduh, 3. Lalu istri saya bilang, ya harus sepakat. Kalau nggak sepakat, jangan puasa dong gitu. Saya bilang, Tuhan, ini udah mau puasa, udah ada pengikut kok nggak mau. Ada akal. 420 orang yang di WA puasa grup itu, saya masukkan di grup anak saya dan istri saya. Tapi didukung sama 420. Lalu anak saya bilang, ya udahlah, terserah Papi. Tapi Papi tetap harus ada dalam isolasi mandiri. Oh iya, Papi tetap dalam isolasi mandiri. Buat saya gini, saudara, kalau puasa 3 hari, kalau mau mati, matilah Tuhan. Karena saya percaya hidup Kristus mati keuntungan. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 24, Paulus juga maunya bersama dengan Kristus. Saya mau gambling lah. Maksudnya pertaruhkan lah. Kalau memang saya nggak makan, nggak minum 3 hari tanpa vitamin, saya percaya Yesus pasti berikan kekuatan buat saya. Dan saya ingat tanggal 10 mulai puasa pertama, karena dari malamnya nggak tidur. Lalu siang saya ambil waktu penyembahan pribadi. Dan waktu saya masuk dalam penyembahan pribadi, saudara, saya dipenuhi hadirat Tuhan. Saya merinding semua badan saya. Dan waktu merinding, saudara, saya melihat ada darah yang tercurah di atas kepala saya.
bukan cuma di kepala saya, darah itu tercurah di banyak orang. Dan waktu saya lihat jam 3, oh saya ingat ini Jumat Agung, kok persis banget dengan waktu Yesus katakan tetelestai. Sudah selesai, darahnya sudah dicurahkan. Itu ada perasaan yang sangat kuat pada diri saya. Apapun yang terjadi, terserah Tuhan. Saya mati buat Tuhan dan segala macam lah. Udah pokoknya saya merasakan damai dalam hidup saya. Besok hari Sabtu, itu kan libur. Tiba-tiba dari Dinas Kesehatan, WA saya dan tanya, Pak, masih ada, maksudnya masih ada, kan dia suka tanya, masih ada atau enggak? Karena orang COVID itu dibiarkan aja, saudara, dua opsi, satu masih hidup, atau mungkin 2 minggu udah meninggal, gitu. Lalu dia sampaikan bahwa hasil swab saya positif. Waduh, maaf, negatif, saudara. Artinya saya bebas. Waduh, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Saya mungkin memikul salib seperti Kristus, saya matikan kedagingan saya, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Dan minggu berikutnya saya dites lagi oleh ada Rumah Sakit Gatot Subroto. Ini tanggal 23 ketika bulan 3 dinyatakan PDP, ya ini harus ada swab. Lalu ternyata tanggal 20 kemarin, tanggal 20 saya sudah sehat dan dapat beraktivitas sehari-hari, artinya saya bebas. Dan lulus bersama-sama cum laude-nya dengan Pak Roni Daud Simeon, kira-kira. itu ya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan saya dulu saya nggak tahu, tapi saya tahu sekarang. Ternyata darah kita, Pak Roni, plasmanya kalau diambil bisa menyembuhkan orang. Dan saya berdoa untuk orang yang sakit banyak, yang dipulihkan hanya gara-gara kita bersaksi atau mungkin kita ucapkan doa. Sekarang saya tahu rencana Tuhan dengan rencana kita berbeda. Rancangan Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Pak Jarod. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni Mulya yang sudah pertama berani menyatakan diri sebagai orang sakit, lalu akhirnya diberi